Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anak santri-santriwati Al-Izzah, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang kami hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Maka oleh karena itu yang pertama kita harus bersyukur. Bersyukur agar senantiasa ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana kita harus bersyukur? Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Dengan kita merasakan nikmat-nikmat Allah kemudian kita bersyukur dalam hati kita. Kenapa harus dimulai dari hati? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa in saluhat saluhat jami'a jasadihi." Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang mana kalau segumpal daging itu benar, sehat, maka seluruh tubuhnya juga sehat. Dan apabila satu organ itu sakit atau kotor, maka rusak pula lah semua kujur tubuhnya. Ala inna tilka hiya al-qalb, yaitu adalah hati. Maka kita bersyukur dengan hati. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan. Asyukru bil lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kita bersyukur dengan lisan kita. Yang ketiga, asyukru bil arkan wal jawarih. Bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota badan. Itulah wujud syukur kita. Kita gunakan anggota badan kita untuk beribadah. Kita gunakan tangan kita untuk menolong sesama. Kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Ke musola, ke masjid, ke sekolah, mengunjungi orang-orang terdekat kita, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, asyukru bil a'mal. Bersyukur dengan bekerja. Bersyukur dengan bekerja, totalitas kita bekerja, baik itu khidmah untuk diri kita sendiri ataupun berkhidmah untuk orang lain. Kita harus bekerja secara maksimal. Yang kedua, selain bersyukur, tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk dengan ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena hanya beliaulah yang bisa menolong kita nanti di hari akhir dengan beliau, dengan syafaat yang diberikan oleh beliau. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW rela menyisakan doa
mustajab yang dimiliki oleh beliau. Tidak seperti nabi-nabi yang lain yang telah menggunakan doa mustajab tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW menggunakan doa mustajabnya untuk agar bisa memberikan syafaat kepada umatnya kelak di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sering disampaikan jauh sebelum datangnya bulan Ramadan atau ketika memasuki bulan Ramadan, dari para asatid, dari para da'i, dari para ulama sering menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian diterangkan di sana dasar-dasar hukum puasa. Kemudian diterangkan tata cara ibadah puasa, hukumnya, dasarnya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin masih jarang yang membahas lebih dalam tentang kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu diwajibkan juga berpuasa ini kepada umat-umat sebelum kalian atau umat-umat sebelum kita, umat sebelum Nabi Muhammad. Maka dalam tafsir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan bahwa para ulama menerangkan hal ini menjadi dua hal. Yang pertama tentang at-tashbih, perumpamaan dalam kata kama. Dalam kalimat selanjutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, atau artinya seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini merupakan perumpamaan yang berarti penegasan dalam hukum wajibnya berpuasa karena ditambahkan dengan at-tashbih atau perumpamaan. Kemudian hal yang kedua yaitu alladzina min qablikum, umat sebelum kalian. Atau di sini menjelaskan tentang bagaimana berpuasanya orang-orang atau umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan selanjutnya, Abu Ja'far At-Tabari mengutip dari Musa bin Harun, dari Amr bin Hammad, dari Asbat, dan terakhir dari As-Sudi, bahwa puasa orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad yaitu puasanya umat Nasrani, yang mana mereka berpuasa diperintahkan waktu itu dari mulai tidur sampai tiba esok malam harinya, atau kalau dalam bahasa kita setelah tidur Isya sampai terbenamnya matahari. Terlalu panjang. Maka di kemudian hari umat Nasrani tersebut merasa keberatan dengan waktu puasa tersebut, sehingga mereka memindahkan waktunya, bulan-bulannya menjadi di pertengahan musim panas ataupun di pertengahan musim dingin agar tidak terlalu berat melaksanakan ibadah puasa dengan durasi waktu yang lebih panjang dari yang kita laksanakan sekarang. Maka kita bersyukur bahwa sekarang kita diberikan kemudahan. Kita hanya berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal tersebut pernah dilakukan puasanya orang Nasrani oleh Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya. Sampai kemudian turun perintah untuk membolehkan makan sampai terbitnya fajar. Sehingga waktunya menjadi yang seperti kita laksanakan sekarang, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya Abu Ja'far At-Tabari mengutip dari Qatadah dan Mujahid tentang puasanya orang Yahudi, yang mana mereka selalu berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Namun pendapat ini kemudian menjadi lemah karena Rasulullah SAW tidak sampai mewajibkan puasa itu, namun hanya mensunnahkan. Meskipun demikian,
ajaran-ajaran sebelumnya telah disempurnakan dan telah dihapuskan dengan ajaran agama Islam yang sekarang ini. Selanjutnya, dalam tafsir As-Sa'labi menerangkan bahwasanya Nabi Yuna Adam alaihi salam ketika turun ke bumi, kulit beliau terbakar oleh panasnya matahari. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan ditawarkan, "Ya Adam, apakah engkau ingin kulitmu kembali putih seperti semula?" Maka beliau menerangkan, puasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Maka setelah Nabi Yuna Adam alaihissalam berpuasa pada tanggal 13, sepertiga tubuhnya kembali memutih. Kemudian berpuasa lagi pada tanggal 14, 2/3 tubuh beliau mulai kembali seperti semula. Dan setelah tanggal 15 beliau berpuasa, seluruh tubuhnya kembali memutih. Maka puasa ini disebut dengan puasa bid, atau 3 hari ini disebut dengan ayyamul bid. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim juga menerangkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam berpuasa juga pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya dan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Namun kembali lagi ke tadi bahwa puasa ini kemudian disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak sampai pada derajat wajib. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Madinah, beliau mendapati umat Yahudi di Madinah ini berpuasa. Maka beliau bertanya, hari apa ini, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini adalah hari Asyura, hari di mana Musa alaihissalam dan para pengikutnya terbebas dari kejaran Fir'aun. Hari di mana Fir'aun dan para pengikutnya, para pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun umat Yahudi di Madinah berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh sahabatnya juga untuk berpuasa. Sehingga pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura disunahkan untuk berpuasa. At-Tabari dalam tafsirnya juga menambahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir, dari bahteranya, dengan bahteranya, dan berhasil mendarat dengan selamat pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Maka disunahkan juga berpuasa pada hari ini 10 Muharram. Dan yang terakhir, At-Tabari menjelaskan mengutip dari Imam Ahmad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa pada satu hari dan tidak berpuasa pada hari lainnya?" Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya puasa yang paling afdol adalah puasa saudaraku Daud alaihissalam, yaitu yasumu yauman wa yafturu yauman. Satu hari berpuasa dan satu hari lainnya berbuka atau tidak berpuasa. Maka puasa ini kemudian disunahkan oleh Rasulullah SAW mengikuti puasanya Nabi Daud alaihissalam yang kita kenal dengan puasa Daud. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita benar-benar bersyukur setelah kita mengetahui berbagai macam puasa yang dijalankan oleh umat-umat sebelum kita, dan kita sendiri sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Islamnya yang telah disempurnakan, termasuk juga ajaran berpuasa. Bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kekhususan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Yang pertama yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup atau
Ar-Risalah Al-Muhammadiyah khatimah li risalat as-sabiqah, sebagai penutup. Kemudian yang kedua yaitu sebagai an-nasikhah, sebagai penghapus. Jadi Ar-Risalah Al-Muhammadiyah nasikhatan li risalat al-madiyah as-sabiqah, yaitu sebagai penghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Maka tidak heran bahwa yang sebelumnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu disempurnakan dengan apa yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya sholat, juga berpuasa, kemudian zakat, dan lain sebagainya. Mungkin hal ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya terlebih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anak santri-santriwati Al-Izzah, Bapak Ibu wali santri Al-Izzah. Semoga semuanya diberikan kesehatan, semoga semuanya diberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah puasa dan amalan-amalan baik yang lainnya. Sebelum kami akhiri, kami dari keluarga besar LPMI Al-Izzah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.